Bei, kamu kenapa? Kenapa panas sekali? Halo 120 ya. Bei, jangan nakut-nakutin aku. Kamu jangan sampai kenapa-kenapa ya. Aku tahu ini semua salahku. Dulu terlalu fokus kerja, sampai mengabaikan perasaanmu. Tenang saja. Aku dan Xuan sudah bicara jelas. Kedepannya juga tidak akan bertemu lagi. Setelah melewati banyak hal ini. Ada APA. Maaf sudah jam pulang, lampu sudah lama dimatikan. Suamiku bilang dia masih lembur. Kamu lihat saja sekarang jam berapa. Mau lembur juga seharusnya sudah pulang. Benar sudah tidak ada orang. Iya, kalau tidak percaya, aku bisa tunjukkan rekaman CCTV. Tidak usah. Terima kasih. Bei. Kamu di mana? Aku lagi lembur di kantor. Sudah jam berapa masih lembur? Aku segera pulang, kamu tidur saja tidak usah tunggu aku. Aku tutup ya. Istrimu telepon cek keberadaannya. Dia baru pulang dari bawa tur luar negeri. Gimana nih? Tidak tahu juga kapan listriknya nyala. Ya udah lembur sampai selesai saja. Maaf ya. Bikin kamu bohong sama istrimu, kamu pulang nanti tidak apa-apakan. Apalagi yang bisa terjadi? Dia sudah terbiasa aku lembur. Ngomong-ngomong, kamu suka main game apa? Aku temani kamu main sebentar lagi ya. Kamu bisa main King of Fighters tidak? Bisa dong, ayo main di sini. Kecoa, Mana? itu di bawah meja. Sudah pergi. Kamu bohong. Kamu yang gede begini, kok takut kecoa sih? Aku tidak peduli, kamu usir itu cepat. Benar sudah pergi, tidak percaya lihat ke belakang. Benar kan tidak bohong? Zheng Lifang, kamu berani bohong sama aku. Maaf, aku tidak seharusnya. Jangan jelaskan. Mari kita pertahankan momen indah ini, ya? Tapi aku sudah punya istri. Kamu sering datang ke toko untuk melihatku. Aku sudah sangat puas. Listrik sudah nyala, aku pulang dulu. Kemarin malam kamu kemana? Kemarin aku lembur di kantor, karena sudah larut aku tidur di kantor. Aku kemarin malam datang ke kantormu mencari kamu. Kamu datang kapan? Kok aku tidak tahu? Kamu masih saja berbicara dusta, Zheng Lifang. Kamu sama sekali tidak pandai berbohong. Jujur saja, kemarin malam kamu ngapain? Presentasi tahap pertama perusahaan, kita kalah dari Jeb. Tahun ini kinerja perusahaan tidak bagus, mungkin akan rugi. Jadi aku merasa tidak enak, lalu pergi minum di bar. Tak terasa mabuk, lalu tertidur di bar. Tidur sampai sekarang. Kenapa tidak bilang? Aku bisa menjemputmu.
Kamu baru saja pulang membawa tur. Jadi kamu lebih memilih berbohong untuk menipuku? Aku. Apa isi kepalamu? Kok bisa sebodoh ini? Aku istrimu, apa yang tidak bisa dikatakan? Harus berbohong sampai membuatku marah. Maaf, waktu itu aku tidak memikirkan hal ini. Sudahlah, cepatlah ke kamar tidur sebentar. Kepala kayu ini. Pintar komputer buat apa? Berpikir saja begitu bodoh. Li Fang, sudah waktunya makan siang. Tidak bisa, aku punya program penting yang harus ditulis. Aku tidak sempat makan. Kalau begitu aku berikan makanan enak, kita makan bersama. Tidak perlu, jangan repot-repot, aku benar-benar tidak lapar. Sudah dulu, aku sibuk. Aku tidak percaya tidak ada waktu untuk makan, pasti ada sesuatu. Apa-apaan ini? Dari tadi hanya main HP. Tidak mau makan denganku, malah sendiri ke sini makan. Kamu kok datang? Kamu bisa datang. Kenapa aku tidak? Aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Aku ngajak makan, kamu bilang tidak sempat. Kamu sendiri lari ke sini makan. Aku buntu menulis program, ingin keluar mencari inspirasi. Mungkin bisa menemukan ide, jadi aku ubah pikiran. Ubah pikiran? Kenapa tidak mengajakku makan? Aku tahu kamu sudah makan atau belum? Bukannya cuma makan siang kerja biasa aja? Ribet amat sih. Dibilanginnya sok pinter banget, emang bener gitu? Emangnya bisa gimana lagi? Ayo makan dulu. Kamu mau makan apa? Kesel aja udah kenyang, gak mau makan. Ini tempat umum, bisa gak sih jangan cengeng gitu? Sebenarnya kamu janji ketemu siapa di sini? Ya cuma aku sendiri kok. Aku gak percaya. Tunggu aja bentar, lihat siapa yang datang. Kalau kamu gak mau makan, aku aja yang makan. Pelayan, Iya, ada apa? Halo, aku pesan paket yang sama kayak dia. maaf ya, paketnya udah habis terjual. Peasant menu lane bowl? Ya udah, yang lain gak mau. Oak, Kamu ngeselin banget sih, mau makan gak mau makan. Punya duit dikit sok enaknya suruh-suruh orang. Pikir kamu lebih hebat dari orang lain? Kamu kenapa nih hari ini? Gue suruh-suruh orang apaan? Sejak aku pulang bawa tur grup. Apa yang aku bilang selalu salah? Apa yang aku lakukan selalu gak benar? Emangnya kamu ada masalah apa sama aku? Bilang aja langsung. Aku juga mau nanya, kamu curiga apa sih? Kan kamu lihat, cuma aku sendiri yang makan di sini. Mana ada orang lain yang dateng? istrimu galak banget ya. Kasihan deh kamu. Coba aja aku kenal kamu dari dulu. Langit runtuh nih. Kok tiba-tiba jadi sopan gini? Sopan santun kan bagus, ini buat hormatin kamu loh. Cuma bercanda dikit. Kok kamu tegang banget sih? Kalau kamu gak suka aku dandan, ya udah pakai baju biasa aja. Ngomongnya muter-muter amat. Aku kan gak maksud gitu. Ngapain kamu putar balikin omongan aku? Kalau gak maksud gitu, ngapain bilang begitu? Aku kan istrimu. Bercanda dikit aja gak boleh?
Siapa yang telpon? Kok gak diangkat? Ada perlu apa? Oh, istri kamu ada di sampingnya? Ya udah, ikutin yang aku bilang. Apa? Ikutin aja omongan aku. Bukannya bos tang janji minggu depan? Siang ini ada acara ulang tahun tante istriku, jadi ada makan siang. Kamu mau bahas kerja sama-sama aku? Aku mau tanya boleh nggak ya? Ya udah cepat tanya. Bos Tang mau ngajak kerja sama. Boleh nggak ya? Kenapa harus hari ini sih? Weekend gini bisa nggak diganti hari lain? Jianping udah bilang soal ini. Suruh aku jagain tamu ini baik-baik, takut kalau diganti hari. Udahlah cepat selesain aja. Cepetan ke restoran ketemu aku. Oke aku ngerti. Deal ya sebentar ketemu. Ini gaya elegan tapi nggak kuno. Katanya kamu kerja di RD. Kok sekarang urus bisnis juga? Sekarang kebutuhan klien berubah-ubah, daripada disampaikan bolak-balik. Mending langsung dateng biar jelas maunya apa. Bener juga, info yang muter-muter gampang salah. Iya nih, kalau sampai salahkan repot. Kamu harus serius nih. Pasti bisa sukses. Kalau ada yang nggak ngerti soal bisnis, tanya aja ke kakakku. Dia jago banget urusan bisnis. Oke aku ngerti, aku duluan ya. Berani banget kamu, tahu aku lagi sama istri. Masih berani telepon aja ketemu. Aku kangen kamu. Kangen juga nggak boleh sembarangan. Nggak kerasa ya, berbuat jahat di depan istri kamu. Asik ya? Asik apanya? Aku aja hampir kena serangan jantung Nona. Ya udah balik aja kalau gitu. Aku juga nggak mau kamu kena serangan jantung. Susah-susah kabur. Cuma orang bodoh yang mau balik ke perangkap. Berarti kamu milih nemenin aku dong? Gimana menurutmu? Hari libur ajak aku jalan yuk. Mau kemana? Aku percayakan orang ini padamu, jangan sampai dijual ya. Aku nggak berani bos Tang. Coba lihat fotonya bagus nggak? Bagus kok fotonya. Soalnya modelnya cantik, jadi bagus di foto dari mana aja. Tapi foto sendirian membosankan. Gimana kalau kita foto berdua? Jangan deh aku nggak fotogenik, jelek nanti. Kayaknya kamu cuma takut aja. Apa yang aku takutin? Istri galak, takut sama istri. Siapa bilang? Kalau gitu buktiin, kita selfie berdua. Selfie ya selfie. Siapa takut? Ayo. Kan aku udah bilang fotoku jelek, hasilnya jelek banget. Enggak kok, lumayan bagus. Kirim fotonya ke aku. Nanti di mobil baru dikirim ya. Aku bantu fotoin 2 lagi. Itu, aku mau foto di sana. Ayo. Ayo, ayo. Sini. Oke siap. Ayo, ayo. Miring dikit. Kamu berdiri di batu karang itu, aku fotoin 2 lagi. Hati-hati. Sudah? Mundur dikit lagi. Cepat kasih tanganmu. Naik sekarang. Li Fang, aku takut banget. Gimana nanti jelasinnya? Hair dryer ada di kamu ya? Bantu aku buka rambutku, cepat. Terus ambil sisir itu, bantu aku lepasin yang kusut. Sisirin aja udah. Pelankan dikit.
Maaf ya. Bukan gini, kasih ke aku ajarin. Ajarin ya, harusnya gini. Aku tunggu di depan. Kamu kayaknya. Mau minum apa? Minum kopi dapat dessert ya? Voucher ini bukan kamu yang belikan? Voucher harus yang beli yang pakai ya? Bukan, cuma tanya aja. Kalau gitu mau kopi yang mana? Suamiku biasa minum yang mana? Aku minum yang itu. Toko kami banyak pelanggannya. Nggak tahu suami kamu yang mana? Suamiku beli voucher banyak di toko kamu. Pasti langganan sini, masa nggak tahu? Apa bapak yang langsung kelihatan hasilnya itu? Oke, tunggu sebentar. Jianping, ada apa? Kamu lagi ngapain sih akhir-akhir ini? Itu bos Tang siapa? Aku jujur aja ya, aku cuma nggak mau makan malam itu. Jadi pakai alasan meeting doang, kan? Ulang tahun ibuku aja kamu nggak mau datang. Kamu bilang keluargamu ngobrol seru-seru aja. Ngapain aku datang? Lagian aku juga nggak bisa nyambung obrolan. Cuma bisa senyum-senyum aja. Kalau salah ngomong, nanti malah dimarahin Bei. Jujur aja sama aku. Apa hubunganmu sama Bei ada masalah? Gak ada apa-apa kok. Suami istri mana ada yang gak bertengkar. Jangan khawatirin hal yang gak perlu. Jangan sampai kamu nyakitin Bei ya. Kamu kok langsung duduk gitu sih? Emangnya kenapa kamu yakin? Kalau aku yang nyakitin Bei? Dia tuh tipe perempuan yang santai, nggak terlalu mikirin detail. Tapi kalau dia udah merasa ada yang nggak beres, berarti masalahnya serius. Apa kamu punya pacar di luar? Lah, ngawur banget sih. Gak mungkin lah. Aku sama Bei emang karakternya gak cocok. Udah lama hidup bersama. Wajar aja kadang ada gesekan. Sesimpel itu. Udah, ayo meeting. Sebentar, aku tungguin kamu di sini pa kamu opera saya. Cepetan baliknya ya, aku deg-degan banget. Santai aja, pasti aman kok. Operasi buka tuba itu prosedur minimal invasif. Kenapa orang lain bisa punya anak dengan mudah? Sementara aku harus dioperasi? Jangan pesimis gitu dong, harus optimis. Lihat tuh, banyak orang yang udah dioperasi. Belum tentu juga bisa punya anak. Kamu kan setelah operasi bisa hamil lagi. Gampang banget ngomong. Operasi kecil? Coba kamu yang rasain. Ini kan cuma buat menghibur kamu. Li Feng mana? Kok nggak datang? Udahlah, dari tadi janjinya. Akhirnya ngeles sibuk kerja lagi, nggak mau nemenin. Mungkin emang lagi sibuk beneran kali. Sibuk juga ada batasnya dong. Aku ini mau ngelahirin anaknya dia. Nanti anaknya juga pakai marga Zeng, bukan margain. Kamu bener sih. Nanti aku suruh Jianping marahin dia. Jangan-jangan mereka berdua udah komplot. Masa sih? Jianping kan kakakmu. Bagaimanapun juga dia harusnya bela kamu dong. Jangan lupa kakakku juga cowok. Kata pepatah, tangan itu seperti tangan kaki, perempuan seperti baju. Baju kotor bisa dibuang seenaknya. Kalau baju kayak kita hilang, mau cari pengganti yang lebih bagus di mana? Lagi pula, kita para wanita bersatu, masih takut tidak bisa mengatasi pria? Nona Bei, silakan ikut saya. Jangan gugup, aku temani kamu.
Bagaimana? Baik-baik saja. Hati-hati, hati-hati. Bagaimana? Mau berbaring sebentar? Dokter, bagaimana keadaannya? Saluran tuba kanan yang sebelumnya tersumbat parah sudah terbuka. Sekarang, istirahat di tempat tidur dulu dan diamati. Jika tidak ada yang tidak nyaman, bisa pulang. Terima kasih. Sudah susah payah. Mau punya anak tidak mudah. Mau punya tidak mudah, tidak bisa punya juga tidak mudah. Kenapa mereka para pria tidak bisa mengerti penderitaan kita sebagai wanita? Li Fang ini benar-benar keterlaluan. Aku telepon dia, marahi dia untukmu. Wang King, jangan bilang. Sakit banget. Bagaimana operasi, baby? Operasi pasti tidak nyaman. Secara psikologis dia pasti lebih tidak nyaman. Gimana ceritanya? Li Fang ternyata tidak datang. Baby pergi sendiri. Tidak, ini benar-benar keterlaluan. Sebelum menikah dianggap permata, setelah menikah jadi rumput. Pria ini benar-benar tidak tahu diri, katanya Li Fang. Ada proyek big data yang harus diajukan. Jawan, kenapa kamu datang? Bagaimana? Sudah ketemu Kak Iwan? Aku datang untuk memberitahumu hal ini. Kakakku dengar ada rekan kerja wanita mau bunuh diri. Langsung buru-buru pulang untuk menyelamatkan. Rekan kerja wanita apa? Itu direktur proyek big data itu. Menyelamatkan orang? Bukannya tugas pemadam kebakaran? Kok sampai Kak Iwan yang melakukan? Aneh banget. Yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan. Yang tidak seharusnya dilakukan malah berebut. Tidak semua pria seperti itu. Paling tidak, aku bukan orang seperti itu. Kamu yang seharusnya dilakukan dan tidak, malah berebut. Saya Paul? Siapa lagi kalau bukan dia? Jangan diangkat, nanti jadi tidak enak. Baiklah. Datang lagi. Matikan saja. Tidak bisa. Akhir-akhir ini kami sedang menyiapkan proposal big data. Banyak klien yang harus tetap dihubungi. Aku tidak peduli. Hari ini kamu milikku. Tidak ada yang boleh mengganggu kita. Cepat matikan. Cepat. Cepat dong. Baik. Oh. Minum ayo. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Maaf. Bukan 5507. (08) Bukan. Sampai. Oh. Hati-hati. Ada tangga. Hati-hati. Sayang, Tempat tidur di sini. Pusing banget. Baby, kenapa belum tidur juga sudah larut begini? Kak, kamu di mana? Tentu saja di rumah. Mau tidur, kenapa? Kamu juga tahu sudah larut harus tidur. Lalu kenapa kamu bilang? Banyak pekerjaan seperti ini? Banyak? Bilang tidak ada, sampai sekarang belum kelihatan juga. Bukan. Ada beberapa urusan yang tidak bisa dihindari. Begitulah. Pukin, apakah jama book dan tider di mana? Li Fang dulu tidak minum alkohol. Dia bukan bagian penjualan. Kenapa kamu memberinya banyak urusan seperti itu? Sudah, aku mengerti. Nanti. Akan berusaha mengurangi untuknya, oke?
Baiklah, sekarang aku akan telepon dia, oke? Telepon dia supaya cepat pulang. Tidak usah. Aku telepon dia juga tidak diangkat, teleponnya mati. Mungkin baterainya habis. Tidak mungkin, Li Fang selalu bawa power bank. Siapa tahu dia sedang berbuat apa. Kamu cepat istirahat saja, besok saat aku kerja. Akan menghajarnya baik-baik, oke? Baiklah, sampai jumpa. Aku benar-benar memohon, kali ini lepaskan aku. Setelah aku menikah dengan Yo Kai Wen, apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya. Hushasha. Sepertinya kamu belum paham situasinya. Yo Kai Wen tidak akan menikahimu. Lupakan saja niatmu itu. Jangan bicara apa-apa lagi, besok pindah ke tempatku, yang lain tidak usah dibahas. Benar-benar selesai, aku sudah sangat membuatnya marah. Aku memaksanya terlalu jauh, ini bukan masalah uang. Begitu aku meninggalkan JPU, karir dan cintaku akan hancur berantakan. Kamu paham tidak? Aku tidak boleh kalah darinya. Xuan. Cepat bangun. Kamu sudah bangun. Kenapa kita bisa ada di sini? Apa kita semalam? Semalam kamu mabuk berat. Memelukku erat-erat sampai tidak bisa kulepaskan. Ya ampun. Jangan-jangan kamu tidak mau mengaku? Masa sih? Aku semalam minum terlalu banyak. Sama sekali tidak ingat apa yang terjadi. Tapi tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab. Aku tidak perlu kamu bertanggung jawab. Asalkan kamu mengingatku di hatimu. Aku brengsek, aku bukan manusia. Aku sudah bertahan selama ini. Tapi akhirnya tidak bisa mengendalikan diri. Sudah, jangan bicara lagi. Cepat pulang, ganti baju dan berangkat kerja. Kalau begitu aku berangkat kerja dulu. Aku pergi dulu.
Kenapa kamu tidak berangkat kerja? Dokter menyuruhku istirahat lebih banyak. Kamu sakit? Aku menjalani operasi tuba falopi. Maaf, akhir-akhir ini aku terlalu sibuk. Bagaimana hasil operasimu? Kemarin malam kamu kemana? Aku menemani klien minum sampai mabuk. Lalu menginap di sauna. Tidak hanya bau alkohol, tapi juga bau parfum. Jujur saja, sebenarnya apa yang terjadi? Klien membawa teman wanita yang memakai parfum, mungkin aku terkena. Aku harus cepat ganti baju dan berangkat kerja. Aku berangkat kerja dulu. Maaf, aku terlambat. Lanjut. Baiklah, rapat selesai dulu. Kita lanjutkan setelah makan siang. Sudah siang, baru datang? Aku ketiduran. Li Fang, kamu tidak merasa akhir-akhir ini berubah? Seperti orang lain. Aku berubah di mana? Pagi ini, Bei masih meneleponku. Bilang kamu semalam tidak pulang sepanjang malam. Kamu ngapain? Urusan rumah tangga kami, kenapa dia selalu mengeluh padamu? Ini urusan rumah tangga kita. Sekarang aku kakakmu, Bei adikku. Awalnya kalian berdua kenal, aku yang perkenalkan, kan? Aku tidak ingin membawa urusan pribadi ke urusan kerja. Kalau kamu sudah tahu, aku sarankan kamu. Aku tidak peduli kamu bersenang-senang di luar. Tapi jangan sampai mempengaruhi pekerjaan. Kalau sampai mempengaruhi pekerjaan, aku beritahu kamu. Jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Li Fang, gimana nih? Aku dapat foto. Foto kita berdua bersama. Kamu juga dapat? Iya, gimana? Kalau hubungan kita terbongkar, istrimu pasti tidak akan melepaskanku. Jangan panik dulu, istriku sepertinya belum tahu. Kalau dia tahu, dengan sifatnya, dia pasti sudah ribut. Tapi orang sudah mengirim foto ke kita. Kalau dikirim ke istrimu, tinggal menunggu waktu, kan? Kalau dia berurusan denganku, aku hancur. Gimana nih? Jangan nangis dulu. Begini, nanti aku temui kamu. Lalu kita bicara langsung, cari solusinya. Jianping. Li Fang, malam ini makan bersama, yuk. Aku beberapa hari ini makan di rumah. Makan di rumah, tidak bisa keluar malam ini. Oke, sudah diputuskan. Lagi pula aku makan sendirian juga bosan. Oke, aku tunggu ya. Tempat biasa. Bei. Bei, hari ini Jianping traktir. Mau makan apa? Pesan saja, jangan sungkan. Pesan saja. Aku tidak nafsu. Kamu kenapa? Masih marah padaku? Jangan marah lagi,
Lain kali aku pasti berusaha. Aku temani kamu ke rumah sakit, oke? Kamu pikir aku marah karena kamu tidak temani aku ke rumah sakit? Kamu tidak mengertiku. Kalau bukan itu, karena apa lagi? Aku semalam tidak pulang. Bukannya sudah aku jelaskan? Kamu mau aku bagaimana lagi? Jangan selalu cari alasan. Capek nggak sih? Aku cari alasan apa? Kamu maksud apa? Pertama karena aku percaya padamu. Kedua karena aku bodoh. Tapi tidak akan ada ketiga kalinya. Maksud kamu apa? Kamu bilang aku bohong padamu? Aku bohong apa sama kamu? Zheng Lifang, kamu punya wanita lain di luar, kan? Mengakui saja. Kok diam saja? Aku sudah lama curiga kamu selingkuh. Bostan apa? Sauna apa? Kamu anggap aku bodoh? Kamu bahkan pergi ke hotel dengan orang lain, kan? Kamu tahu dari mana? Makan sembunyi-sembunyi tapi lupa bersihkan mulut. Tentu saja aku tahu. Wah, kamu berani menyuruh orang menguntit aku diam-diam. Kamu menyelidiki aku diam-diam, ya? Nggak, yang penting aku tahu kamu sudah bersalah sama aku. Baik, kalau begitu, aku tidak ada lagi yang mau dikatakan. Kamu mau apa? Katakan saja. Siapa takut siapa? Cerai. Sudah, Bei, ngomong apa sih? Dua kata itu bisa sembarangan diucapkan? Kakak, lihatlah sikapnya seperti apa. Dia sama sekali tidak menganggap serius pernikahan kita. Tolong kalian semua diam, ya? Cepat makan dengan tenang. Kamu juga pikirkan, kenapa dia mau menikahimu? Dulu aku pikir dia jujur, ternyata kamu orang yang tidak bisa diandalkan. Kamu? Sudah, Lifang, ayo pesan makanan. Pesan dulu, lihat mau makan apa. Aku tidak mau makan. Bei, kamu keterlaluan. Ngapain sih? Makan dengan tenang. Kamu ini ngapain? Kamu sebagai istri, jangan terlalu dominan. Kalau istri terlalu dominan, suami mau gimana? Sekarang dia tidak bisa mengalah lagi, percaya tidak? Dia tidak dapat penghiburan darimu, pasti cari di luar. Kakak, aku belum cukup berubah. Sudah tahu dia bermasalah. Aku tahan sampai sekarang baru berani konfrontasi. Aku rela berkorban untuk membelinya anak. Aku sendiri pergi ke rumah sakit untuk operasi. Lihatlah sikapnya, tidak ada niat mengakui kesalahan. Tadi sikapnya kakak juga lihat. Masalahnya jelas darinya, tapi dia lebih galak dariku. Sudah, Bei, aku tadinya pikir. Kita Samuel makan bersama. Banyak masalah bisa selesai. Lihat kamu, harusnya sekarang juga dibicarakan. Di tempat umum kamu ngapain sih? Harusnya lebih hati-hati. Li Fang sedang menjalani jalan yang pernah aku tempuh. Beri dia waktu untuk mencerna sendiri. Biarkan dia menyadari, tidak akan dapat hasil yang kamu mau, percaya tidak? Gadis yang begitu pintar, ngapain sih kamu ini? Ayo pesan makanan. Atau bungkus saja untuk dibawa pulang. Sudahlah, tidak usah makan. Keikike, Maaf ya, kamu menyakitiku. kamu tidak apa-apa? Untuk apa kamu datang ke rumahku? Aku merindukanmu. Kamu sudah lama tidak mengunjungiku. Jangan-jangan, kamu masih ingin mengunciku di luar pintu? Tapi ini rumahku. Kamu tiba-tiba datang seperti ini. Bagaimana jika ketahuan orang? Jadi kamu juga merindukanku, hanya takut saja, ya? Xuan, kita tidak bisa seperti ini. Kita tidak akan ada hasilnya. Pergilah. Tapi aku mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak mau pergi. Aku merasa Li Fang akhir-akhir ini sangat aneh. Dulu tidak pulang ke rumah, sekarang seharian tidak bekerja. Matanya kosong, melamun terus. Menurutmu, jangan-jangan dia depresi? Kok bisa sampai seperti ini? Sejak bertengkar, dia langsung berubah seperti ini. Menurutmu, haruskah aku membawanya ke psikolog? Menurutku kalian harus berbicara jujur dan terbuka. Kalau tidak, pergi ke dokter pun tidak akan ada efeknya. Benarkah? Aku tidak tahu, karena kamu juga tidak jujur padaku. Jadi aku tidak bisa memberikan saran lebih. Benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu.
Sebenarnya, aku dan Li Fang sudah lama tidur terpisah. Aku benar-benar tidak tahu kondisinya sekarang. Tidur terpisah? Kok bisa? Suami istri bertengkar itu biasa. Tapi tidur terpisah? Kalau terlalu lama, hubungan kalian bisa renggang. Dia sendiri yang mau tidur di kamar kamu. Aku tidak memaksanya. Apa aku harus memohon dia kembali sekarang? BBI tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak mungkin bercerai dengannya. Jadi aku juga tidak bisa menikahimu. Anggap saja kamu tidak pernah mengenalku. Carilah seseorang yang baik untuk hidup bersamamu. Dari awal aku sudah tahu kamu punya istri. Tapi aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Aku sudah terjebak. Sekarang kamu menyuruhku melupakanmu, mana mungkin aku bisa? Kalau kita terus begini, aku benar-benar tidak mungkin bercerai. Aku tidak memintamu untuk bercerai. Aku hanya ingin kamu tidak mengabaikanku. Aku hanya ingin kamu menemaniku. Kalau kamu tidak memohon padanya, hubungan kalian tidak akan berubah dari suami istri jadi teman sekamar. Kamu perlu lebih memperhatikannya. Kalau situasinya tidak baik, lebih baik segera bawa dia ke dokter. Aku peduli padanya, makanya aku ngomong terus sama kamu. Kantor menyuruhku mengantar dokumen ke klien, malah ku bawa pulang. Aku benar-benar tidak sanggup, tahu tidak, belakangan ini. Setiap hari aku mimpi buruk. Aku benar-benar tidak akan selingkuh lagi. Ini tidak adil untukmu dan Baby. Pergilah. Cari kebahagiaanmu sendiri. Kita simpan kenangan. Di dalam hati saja, jangan pernah diungkit lagi. Tidak. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau meninggalkanmu. Jangan usir aku, ya? Cepat masuk. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Tidak enak badan, tidak demam. Aku lapar. Di kulkas ada nasi yang aku masak pagi tadi. Panaskan di microwave saja, bisa langsung dimakan. Aku tidak mau makan makanan microwave. Kalau begitu aku buatkan mie untukmu. Tidak usah. Aku sekarang ingin makan sandwich. Kamu kok seperti anak kecil, tidak tahan sedikit lapar. Kalau kamu tidak mau membelikanku, aku beli sendiri saja. Kalau begitu aku belikan untukmu. Cepat pergi, pergi. Aku bol pergi, tapi kamu tidak bol mengabaikanku. Cepatlah. Pergi, cepat. Jangan lupa datang mention aku. Hati-hati, jangan sampai ketahuan. Hello, sister. Permisi, Nona Tong dari kamar ini kemana? Dia sudah selesai infus dan pulang. Terima kasih. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan.
Bukankah kamu pelayan di beer house itu? Kebetulan sekali, aku kesini menjenguk teman. Kamu mau beli apa? Suamiku ingin sandwich, aku mau pilihkan untuknya. Tapi tidak tahu dia mau rasa apa. Jadi aku mau telepon dia. Begini. Aku kasih tahu ya, rasa yang ini enak banget. Nggak tahu suamiku suka atau nggak. Kamu bisa coba dulu. Kalau gitu, aku beli 2 aja buat dicoba. Untung aku nemu. Kalau sampai Bibi tahu, bisa berantem lagi nih. Nih, buat kamu. Makasih. Kok kamu tahu aku suka rasa ini? Aku tadi ketemu pelayan beer house di toko roti. Dia yang rekomendasiin. Pulang. Katanya ada rapat. Kok pulangnya malam banget? Lagi bete? Jalan-jalan buat refreshing. Ada masalah apa? Ngomong sama kamu juga nggak ngerti? Jangan ikut campur. Makan dulu aja deh. Aku nggak lapar. Ada program yang error, mau mikirin dulu. Masalahnya nggak bakal lari. Makan dulu biar ada tenaga. Nanti dicek lagi juga nggak apa-apa. Udah bilang nggak lapar, nggak denger ya? Aku lagi kesel banget, mau sendirian dulu. Kamu makan aja sendiri. Ini terlalu licik, aku nggak bisa bantu. Shen, aku mohon, tolong bantu aku. Aku bakal hancur kalau nggak. Kamu malah makin terjerumus. Aku takut kamu salah terus. Dasar lebih mementingkan cinta daripada teman. Xuan lebih bisa diajak baik-baik. Xuan, bukan aku nggak mau lepas. Tapi aku udah dipecat, satu-satunya kesempatan. Yaitu menyempurnakan program Big Data ini. Kalau nggak, aku pasti dipecat. Nanti kalau bos show tahu. Aku pakai program orang lain, dia bisa laporin aku. Dan minta ganti rugi semua kerugian. Kamu tega lihat uang pensiun ibuku yang cuma sedikit itu dihabiskan buat aku? Aku janji. Kalau kali ini bisa selamat. Aku pasti carry lassen biar resign. Dan soal Zheng Lifang ini, cuma kita bertiga yang tahu. Kamu beneran rela resign? Ini beneran terakhir kali aku bantu kamu. Kalau kali ini kamu ingkar janji, aku nggak bakal maafin. Tenang aja, asal bisa lewatin ini. Aku nggak bakal ganggu Zheng Lifang lagi. Tolong, kamu harus lakuin sesuai yang kita bicarain tadi. Husasa? Xuan ada? Kamu cari Xuan ngapain nelpon aku? HP-nya mati, aku nggak bisa hubungi dia. Mau nggak mau nelpon kamu? Ya udah, aku tanya dulu dia mau bicara sama kamu atau enggak. Xuan, beneran kamu hamil? Li Fang, maafin aku. Aku juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Jangan nangis dulu, ceritain yang jelas ke aku. Ini sebenarnya gimana sih? Li Fang, aku sekarang beneran takut. Kalau papa aku tahu aku hamil sebelum nikah. Tenang aja, aku nggak bakal biarin itu terjadi. Jangan sedih dulu. Tunggu aku selesaiin urusan di sini. Nanti aku datang cari kamu. Dia bilang apa? Katanya nanti hubungi aku kalau urusannya udah selesai. Xuan, makasih ya. Kamu benar-benar teman baik aku. Makasih.
Bei. Kamu udah mau berangkat kerja pagi-pagi gini? Dari kampung nelpon, bilang ibu aku agak gak enak badan. Aku pulang dulu lihat kondisi. Tolong bilangin Jianping aku izin dulu. Aku ikut pulang bareng kamu yuk. Gak usah, aku pulang dulu lihat situasinya gimana. Aku duluan ya. Hello? Lifang mana? Lifang ada di rumah? Katanya kamu gak enak badan. Dia pulang jenguk kamu. Aku sehat-sehat aja. Kok dia ngomong gitu? Dasar kurang ajar, berani-beraninya pasang foto di kantor. Perempuan itu harus dihadapin, diajarin sopan santun. Biar tahu rasanya godain suami orang. Udah, jangan kebanyakan omong. Nggak lihat Bei udah sedih banget? Kalau nggak marah-marah, aku nggak lega. Bei itu istri yang baik banget loh. Zheng Lifang tega banget ngelakuin hal kayak gini. Dasar nggak punya hati nurani. Kamu jangan buru-buru nyimpulin. Cari Lifang dulu, tanya jelas-jelas dulu, oke? Masih mau nanya apa lagi? Foto itu gak mungkin palsu. Aku yang tua aja tahu foto bisa diedit. Masa kamu nggak tahu? Diedit juga harus ada bahannya dong. Kalau Lifang gak pernah menginap di luar, gak mungkin ada kesempatan ngambil foto kayak gitu. Papa, Mama, Baby. Gimana, ada kabar Lifang? Nelpon HP-nya terus mati. Perusahaan kita dan Bos Liu sudah menerima foto-foto itu. Aku rasa pahlawan ingin menghancurkan Lifang. Jianping, menurutmu Lifang ini? Apakah takut masalah ini terbuka, jadi dia sembunyi dulu? Bisakah dia sembunyi selamanya? Aku pasti akan menemukan wanita ini dan membuat mereka berdua menyesal. Jangan terlalu emosi, tunggu dulu. Tunggu sampai ketemu Lifang dulu. Iya, Bei itu. Malam ini makan di sini saja. Ramai-ramai biar senang. Iya, makan bersama di sini. Tidak perlu, Bibi, aku tidak nafsu makan. Aku pulang menunggu Lifang. Ayo, aku antar kamu. Ini. Kok tutup begitu cepat? Karyawan perusahaan Ligan Jianying minum di sini, katanya. Lifang menerima foto dengan seorang wanita. Diranjang, semua orang di perusahaan sudah tahu. Ada apa sih? Aku yang kirim. Apa? Kenapa kamu bisa begitu? Kalau sampai ketahuan, aku mau menikah nanti gimana? Kenapa kamu khawatir? Aku yakin Zheng Lifang tidak berani jujur, jadi aku bantu kamu. Siapa tahu nanti kamu bisa menikah dengan Zheng Lifang yang kamu cintai. Kamu cuma ingin balas dendam pada Lifang kan? Jangan pakai aku sebagai alasan. Iya, aku ingin balas dendam padanya. Siapa suruh dia tidak mau bantu aku perbaiki program? Pantas. Sekarang sudah begini, kamu hancurkan Lifang. Apa untungnya buat kamu? Ini namanya bertaruh nyawa. Siapa tahu hasilnya menguntungkan kita berdua. Aku sudah tahu, kamu hanya peduli pada dirimu sendiri. Kamu tidak pernah memikirkan. Kamu sudah tahu? Jianping telepon memberitahuku. Aku ke biro perjalanan baru tahu kamu ambil cuti. Jadi sengaja datang menengok kamu. Seandainya dulu tidak menikah, pria baik apapun tidak sebanding dengan teman baik sejati. Kenapa bilang begitu? Kamu dan Lifang 2 tahun ini, hidupnya juga cukup bahagia kan? Bahagia apa gunanya? Dia tetap selingkuh dengan wanita lain. Mungkin hanya sesaat tidak sadar. Nanti kalau dia sadar,
dia akan kembali. Bagaimana kamu tahu dia hanya sesaat tidak sadar? Bukankah belakangan ini dia sudah berubah? Bukankah setiap hari pulang tepat waktu? Sudah 2 hari baik-baik saja, foto pun dikirim. Menurut penilaianku, orang yang mengirim foto itu sengaja ingin memicu perselisihan antara kalian berdua. Semakin kamu bertengkar dan marah, dia justru semakin senang. Baby, aku sudah pernah mengalaminya. Aku mengerti perasaanmu. Tapi baby, justru di saat seperti ini, kamu harus tetap kuat, jangan sampai terjatuh. Aku tidak sekuat dirimu. Bukan aku kuat, tapi aku sudah mengerti. Kenapa aku harus menghukum diri sendiri karena kesalahan orang lain? Yang salah adalah Li Fang, bukan kamu. Kamu membencinya sampai menggigit gigi, buat apa menyiksa diri seperti ini? Aku juga salah, terlalu sok tahu. Aku belum pernah mendengarmu bicara seperti ini. Aku menganggapnya tidak romantis. Kaku. Dia pasti sudah bosan, makanya mencari wanita lain. Aku istri yang buruk, selalu merendahkannya. Aku memanggilnya bodoh dan tolol. Dia pasti sudah muak dengan omelanku. Dia memang bodoh, tapi semua ini salahku. Aku terlalu gengsi. Aku tidak pernah memikirkan bahwa dia juga punya harga diri dan bisa malu. Baby, Sampai seperti ini, semuanya karena kesalahanku sendiri. Aku terlalu sok tahu, pantas aku seperti ini. aku menyesal padamu. Hanya dengan cara ini, Sasa bisa berhenti mengancammu. Hutangku padamu hanya bisa kubayar di kehidupan berikutnya. Aku tidak perlu kamu bayar. Aku hanya punya satu permintaan kecil. Permintaan apa? Jangan beri tahu Jokaiwan tentang hubunganmu dengan Sasa. Kalau tidak, dia akan diusir dari perusahaan dan kehilangan segalanya. Sasa selalu memanfaatkanmu. Kenapa kamu masih membelanya? Dia membantuku di saat paling sulit. Benar, dia agak berlebihan. Tapi dia punya alasan sendiri. Kalau kamu tahu sisi lain dirinya, kamu juga akan kasihan. Aku tahu kamu tidak setuju, tapi anggap saja ini balas budiku padanya. Ini yang terakhir, kumohon. Li Fang. Li Fang, kemana saja dia akhir-akhir ini? Aku tidak pulang selama 2 hari ini. Aku tinggal di hotel beberapa hari. Setiap hari aku menyesal. Apa yang kamu sesali? Siapa yang kamu tunjukkan penyesalanmu di sudut itu? Aku malu bertemu kalian. Aku bersalah padamu dan Baby. Maaf. Duduklah. Li Fang, manusia pasti melakukan kesalahan. Laki-laki sejati berani bertanggung jawab. Kalau salah, mengaku saja kan? Legipula, Baby baik hati. Kamu minta maaf lebih banyak, dia akan memaafkanmu. Dan aku beritahu kamu, ini tentang data besar kita. Aku sekarang dalam situasi terdesak, semua hartaku. Semua sudah kugunakan, kita harus sukses, tidak boleh gagal. Aku melihat pesanmu di WeChat. Aku merasa tidak bisa diam lagi. Inilah teman baikku. Syukurlah perusahaan mendapatkan proyek ini. Kalau tidak, aku benar-benar harus mati untuk menebus kesalahan. Tidak perlu segitunya, jangan terlalu terbebani, cepat kerja. Oh ya, Jiamping. Ada sesuatu yang ingin ku bantu. Apa itu? Katakan. Wajahmu selalu masam seperti apa? Aku bilang dia cari selingkuhan, cari kamu, cari kamu. Cari Baby, lebih baik cari kamu. Ngobrol apa senang sekali? Tidak ada,
Cuaca hari ini bagus kan? Musim semi sudah dekat, tentu bagus. Jangan ngobrol, fokus. Kalau salah, ulang lagi. Cuaca hari ini bagus kan? Musim semi sudah dekat, tentu bagus. Kalau salah, ulang lagi. Zheng Lifang, aku benci kamu. Wang Qing, Baby, kamu sibuk? Ada waktu ke restoran Vanilla? ada apa? Begini. Aku kan akan mengambil alih penerbitan. Ada beberapa masalah kerja yang tidak terlalu paham, ingin minta pendapatmu. Tapi sekarang aku ada pekerjaan. Tunggu sampai selesai, mungkin sampai sore. Baik, sampai jumpa sore. Kak, Kenapa baru datang? maaf, macet di jalan. Gak apa-apa. Dareng, dareng. Baby, ngapain sih? Ini sebenarnya buat bikin kalian berdua rukun lagi. Gak perlu. Baby, semua hal pasti berlalu. Iya, dia udah tahu salahnya, kasih dia satu kesempatan. Kalau mau aku maafin kamu. Kamu kasih tahu aku siapa perempuan itu. Aku bersumpah putus total dengan masa lalu. Mending kamu gak usah tahu siapa dia. Aku mau kamu ngomong. Kenapa kamu masih gak mau ngomong? Kamu masih mau jagain dia? Kalian kamu masih ada yang disembunyikan. Udah baby, buat apa sih? Dia udah tahu salahnya, udah cukup, oke? Iya, kasih dia satu kesempatan. Anggap aja dia kena flu sekali, nanti udah kebal. Aku gak bisa. Sekarang lihat dia aja aku jijik. Jangan sampai aku lihat dia lagi. Baby, Selamat datang. Mau makan apa? Aku gak nafsu. Kalau gitu, paket yang kemarin kamu mau makan itu. Hari ini ada lagi, mau pesan lagi? Aku gak mau makan, kasih aku minuman. Minuman apa? Apa aja boleh. Oak. Kamu balik buat apa? Kenapa kamu gak tidur di rumah si serigala itu? Aku balik ambil baju ganti. Beberapa hari ini aku akan tinggal sementara di hotel. Kamu tinggal di mana gak ada hubungannya dengan aku. Maaf balik bikin kamu marah. Kalau ada apa-apa telepon aku. HP aku selalu nyala. Tadi malam aku tes sendiri, pagi ini pergi ke rumah sakit. Dokter konfirmasi aku hamil. Beneran? Selamat ya. Memang Tuhan gak pernah tidur. Mulai hari ini, kamu harus lebih sayang sama diri sendiri. Bukan buat diri sendiri, tapi buat anak. Ngerti? Takdir memang suka main-main.
Waktu hubungan aku dan Lifang baik-baik aja. Aku bahkan tidak bisa hamil. Sekarang kami hampir bercerai, malah hamil. Aku tahu apa yang kamu maksud. Aku juga mengerti kekesalan di hatimu. Tapi baby, anak ini datang tidak mudah. Lagi pula Lifang juga orang yang jujur. Hanya karena impulsif sesaat, dia melakukan kesalahan. Sekarang dia sudah sadar. Kamu maafkan dia saja. Tapi setiap kali aku ingat dia dengan wanita itu, hatiku tidak bisa menerimanya. Tenang, meskipun aku bercerai dengan Lifang, aku pasti akan melahirkan anak ini. Lagi pula, untuk hamil anak ini sangat tidak mudah. Aku tahu kamu bisa membesarkan anak sendiri. Tapi baby, tegakah kamu membiarkan anakmu sejak lahir? Tidak punya ayah? Penderitaan keluarga single parent. Tidak hanya materi. Penderitaan mental jauh lebih berat daripada materi. Lahat Xiaoji dan Daodu terjepit di antara aku dan Jianping. Mereka kehilangan banyak keceriaan dan kebahagiaan anak-anak. Ini yang ingin kami perbaiki. Aku juga tidak ingin anakku menderita. Jadi, karena sudah ada, jangan mudah menyerah. Lifang sudah membayar kesalahannya. Beri dia kesempatan lagi. Lihat dulu bagaimana sikapnya. Oh iya, tentang kehamilanku ini, jangan beritahu siapa-siapa. Terutama Lifang. Kenapa? Dia ayah si anak. Aku ingin melihat dia benar-benar berubah. Jika hanya karena anak, meskipun kita bersama, nantinya tetap akan menderita. Faktanya, Lifang tidak melanggar batas. Husasa yang sengaja memfitnahnya. Sekarang kamu tahu kebenarannya. Bisa memaafkannya kan? Tidak, aku masih sangat marah. Meskipun dia tidak selingkuh, dia membuat perusahaan jadi bahan tertawaan, membuatku malu. Bagaimana aku tidak marah? Bagaimana memaafkannya? Alasan APA ini? Apa jika kamu bercerai dengannya? Orang di perusahaan tidak akan menertawakanmu? Sekarang kamu harus bersamanya, jalani hidup dengan baik. Lebih baik dari sebelumnya. Baru orang di perusahaan tidak akan menertawakanmu lagi. Mau aku pura-pura tidak terjadi apa-apa? Masih hidup bersama Lifang seperti dulu. Aku benar-benar tidak bisa. Perselingkuhan emosional lebih menakutkan daripada perselingkuhan fisik. Inilah yang tidak bisa aku terima dalam hati. Apakah perceraian benar-benar yang kamu inginkan? Maafkan dia, setidaknya dia masih paling mencintaimu. Kalau begitu, aku tanya dulu. Apakah kamu benar-benar memaafkan kakak Jianping? Sudah lama berlalu, apalagi yang tidak bisa dimaafkan. Aku tidak bicara tentang melupakannya setelah kejadian, tapi memaafkan dengan tulus dari hati. Kamu harus tahu, kakak Jianping juga masih paling mencintaimu. Mudah memberi nasihat, tapi sulit melakukannya sendiri, kan? Aku benar-benar terperangkap oleh ucapanku sendiri. Wang Qing, beri aku waktu untuk memikirkannya. Terima kasih sudah jujur di saat yang penting. Kamu orang baik, aku tidak bisa membiarkan Sasa menyakitimu lagi. Sasa tidak mengganggumu? Kami sudah bertengkar. Aku akan pindah setelah kontrak sewa habis. Kalau beer house? Sedang mencari pembeli. Akan dijual jika harganya cocok. Aku sangat merindukan hari-hari bersamamu. Maafkan aku, di saat kesepian ini, aku sangat merindukanmu. Aku juga tahu, meski merindukan, tidak bisa kembali lagi. Ya, mulai sekarang kita seperti orang asing. Lifang tidak perlu tahu kemana aku pergi. Setelah menutup beer house, aku akan meninggalkan Susiti dan tidak akan pernah kembali. Ternyata, kerinduan tidak bisa mengusir perasaan buruk. Semoga semuanya lancar untukmu.
Kamu juga. Maaf telah mengganggu keluargamu. Aku baik-baik mendoakanmu. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu. Aku akan, jangan khawatir. Pelayan, satu botol berlagi. Baik. Halo, Baby ada? Kakak Bebe sedang kudi, siapa ini? Aku suaminya. Terima kasih sering mengirim coklat. Tapi lain kali bisa kirim yang lain. Terlalu banyak coklat bikin gemuk. Maksudnya apa? Kakak Bebe tidak makan, semuanya kami yang makan. Oh ya, aku keluar sebentar. Kalau bos ingin mencari aku, bilang saja hubungi aku lewat ponsel. Baik. Baby, kamu kenapa? Kenapa panas sekali? Halo, 120? Baby, jangan nakut-nakuti aku. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Aku tahu ini semua salahku. Dulu terlalu fokus kerja, mengabaikan perasaanmu. Tenang saja. Aku dan Xuan sudah jelas. Kami tidak akan bertemu lagi. Setelah melewati banyak hal, aku baru sadar. Ternyata orang yang paling kucintai. Selalu kamu, tidak ada yang bisa menggantikanmu. Posisimu di hatiku. Baby, cepatlah sadar. Asalkan kamu bisa sadar. Apapun permintaanmu akan kukabulkan. Kamu pasti tidak akan kenapa-kenapa. Tidak akan kenapa-kenapa. Pak, tolong tenang. Jangan ganggu istirahat pasien. Dokter, istriku tidak apa-apa kan? Ini demam karena flu, tapi lebih karena kurang gizi. Kamu harus pastikan dia makan cukup. Jangan sampai anaknya kelaparan. Anak? Anak apa? Iya, istrimu hamil. Tertulis di sini dia hamil. Beberapa hari lalu masih periksa di rumah sakit. Suami seperti kamu. Jangan tidak tahu. Baby, kamu sadar. Sudah merasa lebih baik? Lepaskan, sakit. Kamu hamil, kenapa tidak memberitahuku? Aku juga bisa menghidupi anak. Aku tidak akan menggunakan anak untuk mengikatmu. Itu terlalu kuno. Kamu masih belum bisa memaafkanku. Aku dan Xuan benar-benar tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa? Berani bilang kamu tidak pernah berkencan dengannya? Berani bilang kalian tidak pernah tidur di satu ranjang? Apakah tidak terjadi apa-apa berarti tidak mengkhianati? Sayang, jangan marah, nanti sakit. Aku sudah berhenti sebelum terlambat. Setidaknya tidak ada akibat yang terlalu parah. Aku sudah berusaha keras untuk memperbaiki hubungan kita. Aku bahkan berpikir untuk memberimu anak. Dan kamu? Kamu malah bercinta dengan wanita lain. Aku seperti orang bodoh. Masih memikirkan bagaimana membuatmu bahagia. Maaf, sungguh maaf. Aku tahu sekarang mengatakan 10.000 maaf pun tidak akan bisa memperbaiki luka yang kubicarakan di hatimu. Tapi percayalah padaku. Kita masih punya seumur hidup. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Cermin yang pecah walau disatukan tetap ada retaknya. Bagaimana kau bisa memperbaikinya? Aku tahu ini sangat sulit. Tapi aku akan membuktikannya padamu. Aku bersumpah. Aku tidak akan bertemu Xuan lagi.
Bagaimana aku bisa percaya padamu? Lihat, aku sudah berterus terang padanya. Sayang. Sayang, beri aku kesempatan sekali lagi, ya? Kita mulai dari awal lagi. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Tunjukkan pada anak kita. Aku pasti akan mencintaimu dengan tulus. Dan anak kita. Sebutkan siapa saja mereka ini. Taudu Xiaoji. Kakek nenek, orang tua keluarga Yin. Yin Ji Anping. Mantan istri Yin Jianping, Wang Qing. Bagus, semua benar. Sebenarnya dia cantik, loh. Seperti ini masih bisa dihianati. Apa yang benar-benar nyata di dunia ini? Apakah benar ada cinta sejati dan pernikahan yang romantis? Apa yang nyata? Uang itu nyata, kau tidak punya uang masih bicara romantis. Tidak punya uang hanya bisa jadi gelandangan, tidak ada waktu untuk merenung. Cepat ulangi. Apa hubunganmu dengan Wang Qing? Teman dekat SMA. Ada juga In Beibei. Lalu kau menikah resmi dengan Yin Jianping. Tahun, bulan, dan tanggal berapa? Lalu bercerai resmi tahun, bulan, dan tanggal berapa? Hal-hal berbau angka seperti ini hafalkan saja. Tanyakan yang lebih sulit. Misalnya kebiasaan hidup mereka, atau nilai-nilai yang dianut. Baik. Kalau begitu aku tanya, bagaimana kau masuk ke dalam? Hubungan Yin Jianping dan Wang Qing? Strategi apa saja yang kau gunakan? Bagaimana kau memenangkannya? Tipu daya kecantikan, pura-pura menderita, adu domba, biarkan pergi lalu tangkap, menendang yang jatuh. Sepertinya semua strategi dalam 36 strategi sudah kugunakan. Bahkan strategi, lari adalah yang terbaik, pun dipakai. Aku benar-benar hebat ya. Haruskah aku menulis buku? Judulnya, Teori dan Praktik Pihak Ketiga. Bagaimana menerapkan 36 strategi dalam hubungan pernikahan. Serius dong? Lanjut, karena kamu sudah berjuang keras untuk mendapatkan status menjadi istri sah, lalu mengapa akhirnya kamu relakan meninggalkan Yin Jianping? Mengakhiri pernikahan ini. Xuan, kalau dipikir-pikir lagi. Kakakku benar-benar kasihannya. Laki-laki seperti apa yang dia cintai. Sampai berakhir seperti ini. Keluarga in memang kejam seperti ini. Sudah, jangan dipikirkan. Ingat ya, tujuan kita pergi kali ini. Aku tahu. Ini tantangan yang berbeda. Aku akan membalas dendam untuk kakakku. Tapi tidak semua laki-laki seperti ini, kan? Apa kamu masih memikirkan laki-laki yang kamu tolong di Hong Kong itu? Ya, kenapa tidak? Dia tinggi dan tampan, dia adalah pangeran impianku. Kondisi tubuhku sangat lemah. Besok akan mencoba obat baru. Aku tidak tahu apakah bisa bertahan. Aku bersumpah, jika obat baru ini berhasil dan aku sehat kembali, seumur hidupku, aku akan selalu melindungi Wang Qing. Tidak akan meninggalkannya. Jika gagal, aku tidak akan bertemu Wang Qing lagi. Tidak akan membebaninya lagi. Wang Qing, sekarang aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu.
Lagu yang paling kamu sukai saat kuliah dulu. Dulu jika bukan kakak yang memilih ayah, yang menderita adalah aku. Jadi nanti jika bertemu kakak, aku harus bersikap baik padanya. Selalu bersikap baik padanya. Tuan, kamu tidak apa-apa. Kenapa bisa begini? Tuan. Memang eranya wanita tangga sekarang. Di dongeng selalu putri tidur. Di sini jadi pangeran tidur. Apa kamu pikir dengan memberinya ciuman penuh kasih, dia akan berubah jadi pangeran dan terbangun? Pernahkah kamu merasakan perasaan itu? Saat kamu menatap seseorang, hatimu akan mengalami sedikit perubahan. Kamu akan ingin selalu menemaninya, merawatnya, memperhatikannya. Aku juga akan terus diam-diam berada di sisinya. Bisa pingsan di jalan, kondisi tubuh sebaik apa? Kamu masih ingin menemaninya seumur hidup? Cari pangeran yang sehat dong, jangan mimpi di siang bolong. Sadarlah, yang harus kamu hadapi sekarang adalah Hin Jianping dan keluarganya. Aku tahu. Demi kakakku dan Xiao Bao, kita harus berangkat. Ini untukku? Ya. Prestasi perusahaan bisa mencapai kejayaan lagi. Lanjutkan proyek Bos Liu. Kamu berperan besar dalam hal ini, jadi aku ingin memberikan 10% sahamku kepadamu. Masalah Bos Liu itu tidak disengaja. Aku tidak melakukan bantuan yang berarti. Aku tidak bisa menerima ini. Memang begitu, tapi tanpamu, aku tidak akan dapat pesanan besar ini. Jadi ini hakmu, kamu harus menerimanya. Aku tidak akan melakukan hal yang membuatku merasa bersalah. Kamu pasti mengerti. Kalau begitu, anggap saja ini investasi untuk restoranmu, ya? Jianping Kaiwen sudah jadi pemegang saham restoran. Aku tidak ingin memperumit keadaan. Kenapa? Kenapa harus menjauhkan diri kita? Kenapa? Sejak hari kita menandatangani perjanjian cerai, sudah ada jarak antara kita. Tidak ada hal lain. Aku pergi dulu. Wang Qing, sudah kalau begitu. Anggap saja ini asuransi untuk dua anak kita, ya? Ayah peduli pada anaknya, kan boleh? Kita punya dua anak, itu fakta kan? Ya. Bosin, waktunya rapat. Oke, aku segera datang.
Wang Qing sudah diputuskan begitu. Baiklah, terserah kamu. Aku pergi dulu. Terima kasih. Jangan bergerak. Kenapa? Ini kejutan untuk ibumu. Kejutan APA? Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Si Pat duduk. Kita tunggu ibu bersama. Xiaoxi, Daudu, pindah rumah baru. Senang? Senang. Ibu, lihat ini. Selamat ulang tahun. Lawin, ambilkan minuman. Datang. Siapa yang ulang tahun hari ini? Aku tidak ingat. Hari ini hari yang baik, jadi di sini. Aku dengan tulus berharap setiap dari kita bisa bahagia selama hidup. Anak-anak, apa yang ayah katakan benar tidak? Benar. Ayah, ibu, kakek, nenek semua bahagia. Kita sekeluarga bahagia. Bicaranya begitu kompak. Benar. Hari ini hari yang baik. Keluarga berkumpul. Jianping, Bukankah kamu punya sesuatu untuk diberikan kepada Wang Qing? Apa itu? Wang Qing, sebelumnya aku salah. Hal paling bodoh yang kulakukan adalah minyak ketemu. Hari ini dengan rumah baru kita ini. Dengan awal yang baru ini. Jadi aku harap kamu bisa memberiku kesempatan lagi. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku lagi? Wang Qing. Jianping, kamu harus tahu. Banyak hal yang sudah lewat. Tidak bisa dimulai lagi. Wang Qing, aku sungguh-sungguh. Beri aku kesempatan lagi ya. Cepat pasangkan ke ibu, ayah. Ayo pasangkan. kamu tidak boleh masuk. Lepaskan, aku mau cari Jianping. Tidak boleh masuk. Kamu, bagaimana kamu bisa sampai sini? Asal ada niat, pasti bisa ketemu. Wang Qing, kamu juga di sini. Huli, kamu dan Jianping sudah cerai. Kamu masih mau apa lagi? Aku lihat semua ada di sini, sepertinya sangat senang. Jadi aku bawa hadiah spesial. Anak ini marga Yin, namanya Yin Xiaobao. Anakmu, Anakku? Jianping, anak ini benar-benar anakmu. Bisakah kamu jangan bercanda? Bukan aku bercanda, tapi takdir yang mempermainkanku. Aku tahu kamu membensiku. Bahkan sampai anak dalam kandunganku pun tidak kamu inginkan. Jadi kamu tahu aku hamil, tapi tetap kejam menceraikanku. Tapi anak ini tidak bisa hidup tanpa ayah. Saat kita cerai, kamu sedang hamil. Kamu tidak pernah bilang padaku. Aku tidak tahu. Sepertinya dia benar-benar tidak tahu. Awalnya aku ingin mengalah untuk kalian. Hidup sendirian membesarkan anak. Tapi setelah dipikir-pikir, anak ini tidak punya ayah, tidak punya keluarga utuh. Betapa melenya jauh. Sekarang masih kecil belum mengerti. Tapi ketika dia besar nanti, masuk sekolah. Melihat teman-temannya punya ayah. Sementara dia jajak orang sekitar. Disebut anak tidak punya bapak. Bayangkan betapa terlukanya hatinya. Jianping, bagaimanapun buruknya masa lalu kita. Tapi anak ini tidak bersalah. Aku terpaksa bawa dia kembali mencarimu. Sudah, Huli. Jangan berbelit-belit. Langsung saja, apa maumu? Perlu dia jelaskan lagi. Aku tahu isi hatinya. Dulu lihat Jianping sukses. Kamu pergi. Sekarang Jianping bangkit lagi. Kamu mau balik.
Kalau kalian berpikir begitu, ya sudah. Tapi anak sudah lahir. Itu fakta. Pikir dengan punya anak. Kamu bisa seenaknya kembali. Ku bilang, jangan mimpi. Aku tahu kalian tidak menerimaku. Pokoknya anak ini adalah keturunan keluarga Yin. Anaknya tinggal, aku yang pergi.